berjudul Stop Memberi Hukuman. Nah, ibu-ibu suka kasih hukuman? Ke anaknya lah, ke anak. Suka? Ya, saya pernah memberikan hukuman. Saya juga pernah di posisi yang diberi hukuman. Mungkin ibu juga pernah. Ibu pernah memberikan hukuman? Ya, pernah ya. Terus ibu juga pernah ada di posisi diberi hukuman. Pernah juga ya. Nah, bagaimana rasanya sebagai pemberi hukuman dan bagaimana rasanya menjadi orang yang dihukum, gitu ya. Anak-anak terutama nih imbasnya ke anak-anak. Kita juga mungkin ada pengalaman-pengalaman di zaman dahulu ketika kita sekolah dulu pernah dihukum ke guru nyeri HP, kumaha merenangnya. Nah, kita akan bahas, kita akan kupas. Di sini judulnya Stop Memberi Hukuman. Oke, kita langsung saja. Nah, ini ada kita itu ternyata sudah punya ahli mungkin ya. Filosofi pendidikan kita tuh sebetulnya sudah ada dari dulu. Apa yang akan terjadi sekarang dengan globalisasi, dengan teknologi, itu sudah dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara ternyata dari filosofinya gitu. Termasuk ini ya, tentang misalnya kata Ki Hajar bahwa kita itu harus mengambil barang-barang yang bagus ketika menerima barang-barang dari luar. Maksudnya informasi kayak sekarang boleh diambil, tapi tidak boleh diambil semuanya. Tetap akar budaya Indonesia ini tetap harus ini. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itu haruslah ada di dalam suasana merdeka. Jadi tadi kadang-kadang kita kalau disiplin, ibu disiplin identiknya dengan apa biasanya? Taat waktu, terus mendisiplinkan budak, dihukum dan segala macam. Pasti identiknya dengan itu nggak? Kalau dengar kata disiplin gitu, pasti konotasinya dengan kaitannya dengan hukuman. Ternyata ini kita tuh harus mau murid kita jadi murid yang merdeka, karena tujuan kita sekarang tuh profil pelajar Pancasila tuh yang merdeka belajar gitu. Ini harus di disiplinnya harus dalam kondisi, harus dalam suasana merdeka. Yang seperti apa? Yuk kita lanjut. Slide selanjutnya menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konsep pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan yang murid yang merdeka adalah syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Dan disiplin itu bukan disiplin yang eksternal. Yang diharapkan adalah disiplin internal atau intrinsik dari dalam diri anak, dari dalam murid, dari dalam diri murid gitu ya. Maka kita yang memiliki motivasi internal dari dalam. Maka jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi internal disebutnya karena dari luar. Jadi lamun misalnya kita masih tetap kene, misalnya contoh tadi pagi nih, misalnya yang tadi coba apa yang dilanggar gitu kan, kesepakatannya kita di jadwal rapat tuh jam berapa? Jam 8. Itu berarti itu ada yang dilanggar tidak ya? Kira-kira gitu kan. Nah, itu budaya positif maksudnya itu. Nah, kalau motivasi intrinsiknya, saya terangin dulu. Motivasi intrinsiknya tidak muncul dalam diri kita bahwa oh iya ya, karena rapat jam 8 berarti saya harus datang lebih awal karena jam 8 itu mau mulai misalnya gitu. Berarti motivasi itu yang kita harapkan untuk anak-anak kita. Tidak lagi motivasi nanti hayang kapunten Bu Ibu pengawasnya datangnya pagi-pagi misalnya. Berarti itu tidak punya motivasi internal atau intrinsik dari dalam ya. Next. Oke, lanjut. Terus sejalan dengan ada pandangan Diana Gosen, menurut beliau untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti satu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Mungkin kalau kita misalnya bilangnya gini, ibu ketika mengikuti ceramah atau taklim suka gini nggak? Pokoknya saya mau Pak Ustadz ini, gitu ya. Pasti hadir wae pokoknya Pak Ustadz kamar dengan apapun kondisinya, rek hujan, rek naon. Karena apa? Karena sudah meyakini, atau aliran bukan aliran, meyakini apa yang diucapkan atau apa yang dipertuakan oleh si Bapak Pak Ustadz ini diyakini betul oleh kita, sehingga kita benar-benar meyakini berangkat soalnya si Bapak Pak Ustadz ini. Seperti itu ya. Jadi
meyakini atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, gitu ya. Lanjut. Belum kalinya bukti lagi dan makan abdi. Oke, ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sebetulnya nilai kebajikan itu mungkin kita sehari-hari sudah tahu. Cuma ini bahasa sekarang tuh lebih di bahasanya nilai kebajikan. Sebetulnya nilai kebajikan itu ada yang nilai baik gitu, jujur, sopan, itu tuh nilai kebajikan ya, kasih sayang. Dr. William Glasser pada teori konflik menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Betul nggak Bu? Kalau Ibu berangkat ke sini ada tujuannya kan? Nggak mungkin misalnya kita melakukan sesuatu nggak ada tujuan. Jelas. Apalagi nanti kalau misalnya mau ngajar ke TK, jelas ada tujuannya kan? Tidak mungkin pokoknya mah angkatnya ke TK. Nggak pokoknya. Aku mau angkewe gitu. Itu udah kan dikumahakan, udah tidak ada tujuannya gitu kan. Nah, itu ada dari teori kontrolnya menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Kemudian Diana Gosset menyatakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Seperti yang tadi yang Pak Ustadz tadi, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut. Oke, Ibu udah tahu profil pelajar Pancasila. Ini tujuan akhir dari pendidikan nasional kita sekarang: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, oke, lanjut. Ya, ini ada motivasi menurut Diana Gosset. Nah, ini nih, ada motivasi-motivasi yang manusia yang mempengaruhi kita. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada dihukum, ya udahlah. Misalnya kalau anak sekolahnya harus pakai kaos kaki panjang, sepatu hitam, itu kan gitu ya, peraturan di sekolahnya gitu. Ya ada. Nah, ada sebagian anak yang memang belum menyadari bahwa kenapa sih harus pakai roknya panjang, kenapa sih rok SMA itu harus berlempel, padahal maksudnya mah biar melindungi anak perempuan biar tidak pakai baju ketat mungkin ya, maksudnya tujuannya apa. Cuman kadang kalau tidak dipahamkan tentang peraturan itu, jadi akhirnya mereka merasa pokoknya mah penting mah dikerjakan, tapi hanya untuk menghindari hukuman aja. Ketika itu tidak ada, tidak dilaksanakan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, jadi tidak ikhlasnya. Jadi mau dapat hadiah, mau dapat penghargaan, jadi melakukan sesuatu hanya karena imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kita kalau misalnya kita memunculkan motivasi intrinsik kita, itu artinya kita menghargai diri kita sendiri. Ibu menghargai diri kita gitu. Selain menghargai orang lain, kalau misalnya kita tepat waktu datang, orang lain udah datang, kita tepat waktu, berarti kita menghormati orang lain, kita juga menghargai diri kita sendiri. Gitu ya Bu ya. Gitu. Oke, ini lanjut. Nah, ini. Oke. Tadi soal hukum, sok dihukum pernah gitu kan ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya terjadinya, kira-kira menurut Ibu biasanya hukuman ujuk-ujuk ada pelanggaran dulu, terus terjadi tiba-tiba, tidak direncanakan, dan hanya guru yang menentukan. Pokoknya baca si Pak Guru nanti, kamu udah datang terlambat, lari 10 keliling, misalnya seperti itu, kan? Kemudian itu nyambung, telat datang tapi suruh lagi, gitu kan? Kumaha anak-anaknya punya sakit apa gitu, ya seperti itu ya. Gitu kalau hukuman mah gitu ya. Jadi kumaha orangnya hukuman mah kayak mama juga bisa kasih hukuman ke anaknya. Kumaha mah kita ngistrika saat bergan misalnya, padahal udah katanya masih kena SD kelas 1 misalnya kan, tidak itu ya gitu. Jadi hukuman itu tiba-tiba dan tidak dasar dan hanya guru yang menentukan. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati bersama Bu dan disetujui murid. Jadi kita ngobrol sama anak kita atau sama murid, ini bisa digunakan di rumahnya, di murid dan anak. Jadi disetujui kalau misalnya Dede tidak ngaji, misalnya nanti nggak boleh nonton film kesukaannya misalnya, atau uang jajannya dikurangin 1.000 misalnya. Itu tapi anaknya tahu, ngerti ya, berarti kalau misalnya melanggar, jadi dia kalau ketika dia melanggar, dia tahu, oh iya ya, konsekuensi yang harus saya terima adalah
uang jajan saja jadi dikurangi. Nah itu konsekuensi. Nah ada tingkatan yang lebih bagus lagi yaitu restitusi. Di sini proses menciptakan kondisi di mana murid memperbaiki kesalahan mereka dan murid yang menentukan langkah perbaikannya gitu. Jadi bukan guru, bukan kita, tapi anaknya sendiri. Nanti kita bahas bagaimana alur restitusi itu dilaksanakan. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan ke murid kita supaya restitusi itu terjadi ya. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Atau bukirnya gelis paling punya karunya mikir kieu. Oke, di sini ada penghargaan. Ibu suka dikasih penghargaan? Pernah dikasih penghargaan? Gimana rasanya? Senang ya, anak-anak juga senang kalau dikasih penghargaan. Tapi ternyata ibu, ini ada penelitian yang mengatakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi bu. Untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi misalnya gini, si anak teh gak cantiasa membuat lingkaran, misalnya di TK ya di TK. Terus dilatih ke ibu teh ya, sampai bisa latihan sampai bisa TK ini lantur dengan tahapan-tahapannya kita lakukan semuanya, pokoknya dari mulai meremas, apalagi kemudian memindahkan kacang-kacangan, pokoknya semua ini dilatih sampai kan dia bisa pegang pensil, sampai dia satu hari dia bisa bikin lingkaran. Ketika dia bikin lingkaran dan berhasil, si anak tuh happy banget, ibu, aku bisa bikin lingkaran, gitu ya, seperti itu. Nah, itu sebetulnya itu sudah penghargaan untuk dirinya. Jadi itu penghargaan yang masuk ke pembelajaran yang sesungguhnya adalah itu. Ketika dia mencapai apa yang tadinya tidak bisa jadi bisa, kemampuannya meningkat, itu yang disebut penghargaan. Dan sebaiknya kita tidak campur tangan lagi di penghargaan itu, gitu ya, karena itu akan merusak momen penghargaan yang dia dapatkan. Masih nanti terus kita ke orang teh, nanti dikasih hadiah ya, nah nggak gitu, jangan langsung gitu. Jadi momen penghargaannya teh nggak dapet si anak teh gitu. Jadi itu kan menunjukkan bahwa oh iya ya, ketika saya berusaha untuk sampai bisa, ternyata endingnya teh enak gitu. Aduh, iya aku bisa, ternyata aku bisa. Jadi itu konsep dirinya akan muncul. Oh iya ya, saya ternyata bisa, saya ternyata mampu. Seperti itu ya. Kita kasih tepukan, kasih jempol gitu ya, hebat. Gitu ya. Oke, kemudian penghargaan memiliki efek buruk baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum, tidak akan memunculkan motivasi intrinsik. Jadi tadi kayak keluarnya mau mengerjakan sesuatu hanya karena mau dapat hadiah, mau dapat penghargaan, seperti itu. Ya, oke, didukung oleh Morel. Nah, sekarang tuh lebih identik untuk menuju ke budaya positif di sekolah, lebih ke tidak beraturan sekarang. Mungkin di TK belum kita terapkan, tapi kita coba terapkan sekarang yuk bareng-bareng gitu. Kalau di sekolah-sekolah yang apalagi nanti di sini mau ada sekolah penggerak, nanti ini akan jadi ini. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas gitu ya? Kalau dulu kan kita peraturan di sekolah, misalnya teh memakai seragam merah putih misalnya gitu ya, datang tepat waktu seperti itu. Nah ini ada pertanyaan nih, Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan sepeda dua motor? Menurut Ibu, kenapa ada peraturan seperti itu? Supaya apa? Untuk keselamatan. Berarti itu udah paham bahwa kalau pakai helm teh fungsinya untuk keselamatan diri ya, bukan karena bisi ayah rajia, biar ayah polisi, bisi ayah rajia, kayak ditilang, rugi lah. Ya, nah kita hampir semua, bukan anak-anak saja, kita orang dewasa kadang tidak menyadari fungsi dari peraturan yang dibuat itu fungsinya sebenarnya untuk keselamatan kita gitu. Tapi kita kadang ya, data ayah polisi nah oke, pada mana ngomong helm, ada kamu polisi. Tapi kan buat kita, buat keselamatan kita kalau kita pikir mah gitu ya. Nah ini nih. Kemudian mengapa harus menggunakan masker ya kemarin waktu COVID ya?
menggunakan masker dan mencuci tangan. Apakah itu karena peraturan pemerintah Pak Jokowi yang mewajibkan itu Menteri Kesehatan misalnya sedang nganggo masker dan cuci tangan? Bukan kan? Pada akhir di awal mungkin iya, tapi pada akhirnya kita menyadari iya bahwa itu memang untuk keselamatan dan kesehatan kita, gitu ya. Nah, nilai keselamatan atau kesehatan yang tadi itu yang disebut keyakinan, gitu ya. Jadi yakin orang teh pokoknya mah nganggo helm teh supaya selamat gitu. Saya juga ini ke anak saya gitu, kalau mau bawa motor mau pakai helm mah udah nggak jadi nggak bawa motor lagi, akhirnya gitu. Soalnya kadang-kadang aduh nanti kerudungnya rusak mama gitu, sekali mau kerudung nanti rambutnya rusak gitu ya, rata-rata gitu anak-anak sekarang. Padahal itu untuk keselamatan. Akhirnya ketika ditilang nyalakan bapak polisi, bapak saya tuh buru-buru bapak lalu dicarekan, padahal orang salah. Nah udah orang Indonesia masih seperti itu. Kita tuh kalau bisa nih udah jadi guru ya, jangan seperti itu ya. Aku lihat gini di YouTube ada udah salah, ngelanggar, ngotot, kita malu sendiri lihatnya juga. Nah usahakan kita mah jangan seperti itu ya. Kalau seorang guru mah harus punya kompetensi yang kepribadian yang bagus. Maksudnya untuk hal-hal yang kalau salah ya udah ngaku aja ya, udah Pak saya salah. Ya udah kalau ditilang ya udah saya ikutin aturan. Ya seperti itu gitu, walaupun rada gendong dan pastinya ada uang keluar gitu. Tapi ya berarti itu ke depan jadi pembelajaran buat kita. Berarti kita jangan melanggar gitu. Usahakan gitu ya. Oke, next. Nah lanjut. Kemudian nilai kebajikan menekankan pada keinginan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Jadi paham. Naon sih, kenapa sih kalau ke sekolah, misalnya ya, ke sekolah kalau hari Jumat pakai bajunya baju muslim, karena hari itu kita mau ada praktek sholat. Praktek sholatnya harus menutup aurat dan tidak boleh kelihatan. Berarti anak-anak harus pakai kerudung kalau hari Jumat, misalnya gitu. Berarti kan ngerti kan ya? Maksudnya kenapa sih Bu Guru kalau hari Jumat harus pakai kerudung, misalnya kalau anak-anak kan gitu, misalnya. Dia belum nggak paham kenapa sih harus hari Jumat. Di sana kalau di ibu di saya juga hari Jumat tuh pakai baju muslim. Nah dipahamkan itu gitu ya. Dan apa tujuan apa kewajiban di peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak terang atau takut sehingga hanya sekedar jadi akan ukur sieun unggul gitu, tapi tidak mengikuti aturan nanti sieun dimarahin sama Bu Guru jadi mengikut. Nah kita akan merubah itu ya Bu ya. Kita dan ini tidak bisa kerja sendiri. Kita harus bareng-bareng. Kalau satu sekolah ya harus satu sekolah sama gitu ya. Mau menjalankan budaya positif ini. Yuk lanjut. Nah ini keyakinan kelas. Yang tadi keyakinan ya, kesehatan, keselamatan itu keyakinan maksudnya tadinya. Nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama, berupa hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Jadi, tadi, apakah kalau mau pakai helm, ini hanya khusus orang Sunda unggul misalnya? Itu tuh, enggak kan? Yang pakai helm khusus yang muslim aja gitu ya? Enggak kan? Semua orang tidak terkecuali gitu. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak karena abstraknya yang tadi, jadi tidak detail. Tadi kan apa tadi kan tanggung jawab, mandiri, gitu. Kalau tanggung jawab misalnya dalamnya nanti kita bikin keyakinan kelasnya misalnya menyimpan mainan ke tempatnya, maksudnya tas. Tapi di situ ditulisnya kita keyakinan kelas anak-anak bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab apa? Menyimpan sepatu di tempatnya, menyimpan mainan di tempatnya, membereskan lagi mainan setelah bermain, itu bertanggung jawab itu, gitu, ya, seperti itu. Kemudian pernyataannya universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, ya, jadi terlihat sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi jangan yang berat-berat Bu, ya, misalnya jangan mau berat-berat gitu, sampaikan kira-kira yang terjangkau ke anak-anak, kita anak usia dini ya. Jadi penerapan ini juga yang sederhana dan memang di lingkungan kita aja gitu.
Semua warga sekolah, kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Mungkin kalau surat pendapat mah itu mah buat anak-anak yang udah besar, bisa dikasih dibagi angket. Kalau kita mau mengenalnya kabayang anak-anak TK kemampuannya udah sampai di mana, itu aja yang dipakai. Misalnya datang apa yang tadi membereskan mainan, kayak gitu kan, membereskan tempat makan ketika sudah makan, itu bertanggung jawab. Itu bisa dimasukkan ke keyakinan kelas. Menyayangi teman, berkasih sayang, ada di sini contoh-contohnya ya. Oke, lanjut. Ini nih contoh kesepakatan kelas. Ini ada yang A dan ada yang B. Kira-kira yang masuk kesepakatan kelas yang A apa yang B, Bu? Ibu-ibu nanti saya share aja kalau mau ininya, PPT-nya. Yang A. Yang A apa yang B yang kesepakatan kelas? Ya kesepakatan kelas. Oke, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan dimulai, aktif dalam pembelajaran ya. Nah, kalau yang keyakinan, ini nih yang saya kasih tanda merah. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, gitu ya. Kalau saling menyayangi itu berarti tidak ditulis ini. Anak-anak tidak boleh memukul teman, nggak seperti itu. Jadi ibu-ibu ngasih motivasinya ke anak-anak, sayangi teman yuk. Kalau ibu-ibu butuh, bisa kasih. Oke. Nah, kita lanjut. Keyakinan kelas sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, Ibu. Butuh proses. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Jadi semuanya, misalnya gini, kita ingin menerapkan keyakinan sekolah kita masuk jam 8 misalnya ya, masuk jam 8 nih. Semua warga sekolah yang hadir di sekolah itu harus sama. Jangan gini, misalnya teh yang melaksanakan keyakinan yang udah dibuat tuh hanya anak-anak saja. Ibu guru nama anggaplah dokap nanti kesiangan misalnya, itu tanya sudah berasuk menyindir ini. Saya menyindir diri sendiri. 15 menit sebelumnya. Ya, 15 menit mas, 15 menit sebelumnya sudah datang. Jadi ketika anak-anak, apalagi di TK mah harus nyambungnya. Ketika anak-anak datang, kita tuh harus nyambut mereka. Melihat, apalagi kan kalau catatan anekdot sudah digunakan, apalagi sekarang udah tatap muka, kita tuh harus menuangkan kejadian dari awal sampai akhir, bagian dari mereka datang. Jadi kita harus tahu yang datang tuh lagi sedih, kan yang kita lihat itu ketika turun si ini tuh lagi marah-marah atau nangis dulu atau apa gitu. Ketika dia lagi bete, misalnya lagi baut, kita datang, kita sambut, halo sayang, cantik, assalamualaikum, selamat pagi, bari senyum orang matanya, bari merunduk gitu. Selamat pagi, assalamualaikum gitu, bedak lagi adab gitu. Kita kalau salam ke anaknya, adabnya kita yang ke bawah gitu ya, yang ya bersihnya dengan anak kita yang merundukkan kita gitu, masuk ke dunianya gitu. Halo gitu. Nah, nanti mungkin anaknya asal begini, ada bu guru gitu ya, apalagi gurunya senyum, seru gitu, seger gitu guru. Jadi anaknya itu energi positif kita tuh akan transfer ke anak. Jadi akhirnya yang tadinya bete jadi, iya tadi ngomong sekolah kata mamanya, tadi kenapa? Ayo kita main gitu kan, bisa diolok, ada yang mau digendong dulu ya gitu. Jadi makanya kalau misalnya gini ya, ada anak yang seperti itu misalnya pas datang di dalam, bu guru nanti tuh ayah yang isi nanti bakal udah iya tuh mau jadi sekolah, dan tuh mama jangan ada bu gurunya juga. Itu ada bu guru nanti misalnya belum datang atau gurunya lagi berada. Usahakan sebisa mungkin berusaha menyambut anak ketika datang, gitu ya. Jabat biasa ngobrol kan sama ibu nitip telepon anak tadi menuju naon, jadi kita tahu gitu. Misalnya anak ini lagi sakit, kondisinya lagi belum nyawa, tapi tetap pengen sekolah, jadi tolong itu. Jadi kita tahu, oh ini awal buat anak ini, berarti anak ini lagi sakit gitu ya. Jadi ini memerlukan keterlibatan semua sekolah ya. Oke, nah ini nih, itu ada peraturan sebelahnya, yang ini keyakinan kelas. Ini bedanya. Yang tadi saya sebutkan abstrak, kalimat-kalimat positif ya, bentuk. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan ya. Ketika di keyakinan kelas, jadi tanggung jawab, itu maksudnya ke tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain.
hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain dan juga berkomitmen, ini komitmen ya Bu ya. Gitu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, menghormati orang lain, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu untuk keselamatan juga kesehatan. Gitu ya. Itu contoh-contohnya. Ya, gitu. Kebayang Bu? Kebayang. Bisa ambil bayang ya Rios ibu saya udah dikadang-kadang ya. Oke. Ya lanjut Bu Kireng. Iya sip. Oke, Bapak lanjut Bu Kireng. Ya. Nah ini Bu ya, ada 5 kebutuhan dasar. Kita semua nih, manusia nggak hanya anak-anak. Ada kebutuhan bertahan hidup. Itu mah yang paling penting Ibu. Kira-kira menurut Ibu kebutuhan yang bertahan hidup yang seperti apa? Kebutuhan bertahan hidup. Iya, makan, minum itu yang utama ya. Makan, minum, berpakaian, itu kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Kebutuhan bertahan hidup psikologis. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Butuh tidak? Butuh. Sangat aku suami teh karena disayang saya marah tidak gitu kan. Aduh deh, teh nggak ada sih padahal apa buat oh iya, jangan itu yang dibahas sensitif ya, maaf. Iya. Oke. Anak misalnya teh kebutuhan lagi. Ibu masih kene yang punya anak nih, yang udah gadis atau masih kecil, ngomong masih kecilnya, yang udah gadis masih suka peluk anaknya? Perlu ya Bu ya, mau aslinya ke TK, apalagi ke murid, ke anak sendiri juga ulah ke murid osok, tapi ke anak sendiri para ibu udah cuma boro-boro cuma di gitu oke kesumpah, yang mungkin tidak dibiasakan, segera dimulai aja dari ibu. Jadi nanti kalau misalnya kedekatan ibu, apalagi mama kan punya ikatan batin kuat dengan anak. Jadi kalau misalnya kasih apa ya, wejangan positif tuh sambil ini Bu, gini tak sampai kadieu gitu deh bisa bari ngadoakeun, orang kan dalam hati bari doakeun, terus bari kita tuh maunya apa ke dia gitu, diajak ngobrol gitu Bu. Jadi abi mah enak alhamdulillah si Aha udah 22 tahun masih dipeluk, masih kadang tidur kayak kadang masih kalau lagi pulang tuh ibu juga ya. Nah tuh kan ini kedekatan itu bondingnya itu Bu harus dijaga ya. Jadi ini nih, karena itu kebutuhan dasar gitu. Ada anak yang bikin di sekolah, namun ketemu bu guru ngalainnya gitu, jadi guru peluk gitu. Memang karena memang mungkin butuh kasih sayang, dia tuh pernah ditinggalkan gitu kadang. Jadi anaknya mulutnya yang ditangkap boleh gitu. Nah di ayah gitu, gitu. Nah, itu kebutuhan ibu, kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan kebebasan, ibu butuh kebebasan. Ya, mungkin kebebasannya seperti apa banyak ada ibu kebebasan gitu. Itu kebutuhan kebebasan itu maksudnya kebutuhan ibu ya. Kemudian kebutuhan kesenangan, healing ibu betul. Oh sangat tuh. Udah banyak pekerjaan itu perlu. Itu kebutuhan ya Bu ya. Kebutuhan kesenangan itu masuk ke 5 kebutuhan. Anak-anak juga sama, apalagi anak-anak kebutuhan kesenangannya lebih banyak dibandingkan kita. Bahkan mereka harus bahagia, apalagi di TK usianya usia mereka harus bahagia. Gitu. Kemudian kebutuhan penguasaan. Nah ini ada anak-anak di sekolah namanya teh galak ke temen kayak gitu. Nah itu teh ibu teh bisa mengidentifikasi dengan 5 kebutuhan ini. Berarti ada salah satu kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Kebutuhan penguasaan, ada teh yang jadi pemimpin, yang jadi KM, kurangnya fasilitasi Bu. Ibu dah teh beneran yang jadi pemimpin sekolah teh. Jadi KM yuk. Ya Bu, wah pasti semangat itu jadi KM dan biasanya anu teh cicing dijadikan KM dia tidak akan ganggu orang lain karena dia kan jadi pemimpin. Oh jadi pemimpin jadi KM berarti harus beresin teman-temannya ya gitu. Jadi mana kan mikir nanti teh ya kalau aku jadi KM aku gangguin nanti jadi gitu akhirnya jadi bertanggung jawab anaknya gitu. Nah ini kebutuhan penguasaan ya tapi mungkin harus berhubungan dengan hal-hal yang baik ya. Kalau penguasaan hal yang tidak baik mah itu mah jelek gitu ya. Kemudian kebutuhan ini ada dunia berkualitas. Nah ini pasti ibu-ibu punya tempat khusus dalam pikiran kita. Kemudian gambaran atau representasi dari semua yang Anda inginkan bisa berisi tempat, bisa berisi orang yang kita sayangi
dan itu harus memenuhi kebutuhan dasar kita. Ada ibu punya? Kebayang nggak? Dunia berkualitas. Contoh, saya pengen ada di Mekah berdoa, ada nggak yang seperti itu? Di sana gitu ya. Atau saya pengen ke Menara Eiffel bersama suami, gini-gini. Itu dunia berkualitas yang kita bayangkan, gambaran kita ingin. Itu kan kebutuhan gitu kita. Ya, ada itu namanya dunia berkualitas. Dan lanjut, Bu. Selanjutnya, oke, nah ini nih program disiplin positif yang berpusat pada anak, karena sekarang itu semua harus berpusat pada anak ya, yang termasuk kurikulum merdeka dan kayak gitu. Nah di sini ada 5, ada yang sebut restitusi yang tadi Bu, yang tadi ada hukuman, konsekuensi, dan ini restitusi. Dan ini pendekatan restitusi itu ada 5, ada 5. 1, penghukum. Ibu ada yang sudah pernah jadi penghukum? Atau pernah yang dihukum? Tadi saya udah pernah bertanya. Ada? Pernah jadi penghukum? Di sini ada pembuat merasa bersalah, kemudian teman. Ini posisi kontrol ya. Kontrol kita sebagai penghukum, kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah, kontrol kita sebagai teman, dan kontrol kita sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, kontrol kita sebagai manajer. Nah, kita akan bahas satu-satu. Siapa tahu di antara 5 ini ibu pernah melaksanakan atau ibu pernah menggunakan berada di posisi kontrol itu gitu. Oke, di bawahnya nanti ada segitiga restitusi, yaitu untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, kita akan bahas satu persatu. So, menurut ibu, kalau yang posisi kontrolnya sebagai penghukum biasanya kumaha? Besok akan dibejakan. Ya, biasanya kumaha Bu? Ya? Emosi gimana sih? Emosi tinggi. Terus bahasa verbalnya juga. Ada hukuman fisik? Ada ya? Ada yang hukuman? Ada. Nah, ibu segera bertobat kalau saya saya udah bertobat tuh. Jujur saya itu pernah jadi mama juga. Anak saya, maka kamu penyesalan yang beda sampai sekarang masih menyesal apa yang sudah saya lakukan. Karena kebodohan saya, karena itu apa kan pernah. Ketika anak saya pertama baru usia 4 atau 5 tahun, lah usia TK. Jadi kok abitnya kan sih, ari ibu muda tuh egois kan, maksudnya apa sih? Image-nya pengen, budakna 5 tahun terus dia sama cak. Jadi di rumah kalau nggak mau gak dikasih jajan. Pokoknya gitu diajarkan maca karena 5 tahun ya. Kalau nggak mau dicibit pernah nyibit. Ini saya ini Bu, ibu cerita ya disentak begitu, dan itu penyesalan saya yang terbesar yang pernah saya lakukan untuk anak saya gitu ya. Jadi curhat. Tapi ini apa maksudnya pengalaman yang berharga yang ibu-ibu tidak boleh lakukan itu gitu ya, karena efeknya betul. Anak saya laki-laki sampai sekarang jadi dia itu tidak bisa menentukan pilihan. Karena apa? Karena dulu saya terlalu banyak ngatur. Ikut les ini, ikutan ini, harus begini, harus begitu. Saya tuh jadi otoriter gitu. Jadi kurang pede. Nah, karena jadi seperti itu. Jadi kejadiannya gini, SMP ya pas Abina udah terang gitu. Si Arota gini, mama mau mandi yang sobat tuh ibak mah di kamar mandi mana? Ibu sedih gak? Kebayang tuh ibu, kan di rumah saya ada kamar mandi 2 gitu. Kenapa dia harus nanya di kamar mandi mana gitu? Padahal mau mandi yang mandi ada di kamar mandi, kayak di rumah sendiri gitu. Saking iya gitu. Jadi sekarang tuh kemarin mau kuliah, saya sekarang pilihan kuliah sekolah apapun mama akan bebaskan Jadi sekarang tuh enggak. Di kelas 3 SMP dia memilih untuk taekwondo, padahal kita pada UN. Dan saya selama jangan mau UN, tapi dia kekeh mau pokoknya ini mau itu pertandingan begini. Akhirnya saya dengan berat hati berjalan ayah kasih ya udah saya pas aja ya sok latihan ke Cimahi Bu, sana sih latihan lagi di Cimahi. Dari sini naik kereta dia jam 12 tuh pulang sekolah naik kereta ke Cimahi. Latihan di sana sore jam 7 atau jam 8 dia naik kereta lagi nyampe di sini jam 10 malam saya jemput di sini. Itu pas 3 SMP. Dan ya nggak tahu saya mah ya ibu kita kumaha.
ternyata dia bertanggung jawab ketika saya berikan dia tanggung jawab. Akhirnya di kelas 3 SMP, kan saya mah khawatir nih, wah enak banget. Cuma saya pas mau UN tuh gini aja ngomongnya, mama udah ikhlas, apapun hasil UN, mama udah ridho. Jadi tenang aja, UN-nya mau gimana, tapi happy UN. Udah gitu aja gitu. Ini saya lakukan ketika saya sudah insaf ya. Jadi saya tidak lakukan lagi acara gitu. Jadi saya ngobrol dengan anak-anak saya bahwa mama mau berubah, mama nggak akan lagi marah-marah. Oh pernah dengan jadi marah mah ayah dah aku manusiawi saya juga maksudnya. Jadi pengeluaran marahnya saya sudah mulai saya atur gitu bahwa marah itu kan itu tuh sebenarnya marah itu harus dirilis ya, harus dikeluarkan karena itu adalah sampah di dalam tubuh kita dan kita tidak boleh menyimpannya. Cuman masalahnya ngerilis marahnya itu yang harus bagus ke tempatnya, gitu ya. Tidak ke tempat sampah. Kalau sampah itu nyumbangnya ke tempat sampah kan. Nah kita ke tempat sampahnya yang harus bagus. Jangan sampai kita marah-marah ke orang yang nggak jelas gitu. Tiba-tiba ke tetangga orang keluar dokter paralusin jadi kena marah padahal dia nggak tahu apa-apa gitu, seperti itu. Nah ketika kelas 3 SMP ini masih cerita aja sedikit. Saya dipanggil ke sekolah, terus saya pikir, oh ya udah kelas 3 pasti pelulusan orang tua suka dipanggil. Pas ke sekolah, kenapa nggak semua orang tua yang dipanggil? Karena saya tetangga saya yang satu kelas saya ajak, yuk bareng mama hari kita bareng ke sekolah. Enggak bu, saya emang nggak diundang. Tuh saya dapat undangan, terus anaknya keluar, mama dia kan dia itu sekarang hasil UN-nya tapi di kelas yang ketiga. Iya gitu. Aku tetap percaya dan anak saya itu tidak pernah ranking dan saya mah tidak pernah melihat ya, tidak pernah ranking, tidak pernah dihana, ya pernah biasa aja gitu, pernah tingkat biasa. Tiba-tiba dia malah jadi ya gitu. Benar kata kami gini. Lihat aja ke sekolah. Tapi ternyata pas ke sekolah saya ke depan dipanggil itu saya kasih medali sama anaknya. Jadi anak-anak yang 1 2 3 hasil UN-nya besar, orang tuanya dipanggil, ya kan? Gitu. Sampai kak wali kelasnya ngeroskit. Ibu, anak ibu itu dia itu tidak pernah saya perhitungkan bisa melesat seperti ini. Gitu. Tekapunten lah anak abi mah dah memang tahu dan memang pernah paling ranking 10 besar udah gak pernah ranking 1 2 3 enggak ada gitu. Makanya wali kelas lagi kaget kelas ya mah gak enak ya kasihan teman-teman yang biasanya ranking mereka hasil UN-nya malah di bawah gitu. Ya benar aja sih. Jadi dari situ saya belajar bahwa ketika anak kita berikan kesempatan mereka memilih apa yang dia senangi, dia akan bertanggung jawab. Jadi dia minta, mama mau les matematika, tapi benar ya, bertanggung jawab lesnya, jangan sampai mama udah bayar, tuh benar lesnya, dia mas siap. Jadi dia bertanggung jawab, karena dia kesenangannya dibungkus ke orang gitu. Tapi kan sebenarnya positifnya, latihan taekwondo sampai akhirnya dia jadi tim Porda, udah gabung sampai sekarang masih taekwondo. Dan saya akhirnya dia sekolah juga memutuskan pindah pengen ke Cimahi. Jadi sekolahnya di Cimahi bu, di SMK 2. Negeri 2 di Cimahi karena pengen modal taekwondo. Di SMK juga begitu, taekwondo terus. Ya udah saya lepasin aja. Sampai kemarin kuliah pun taekwondo terus jadi nomor 1 di hatinya. Ya udah saya biasa. Tapi dia alhamdulillah bertanggung jawab, kuliahnya tetap jalan dan kita kayaknya tetap bagus gitu ya. Seperti itu ya. Nah ini kita lanjut ke sini kembali ke laptop. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik itu dengan tangan atau kaki, verbal itu dengan kata-kata. Dan itu kata-kata lebih berbahaya bu, bisa menyakiti hati. Guru seperti ini memungkinkan murid marah dan memendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid akan melihat motor mungkin atau mobil gurunya, kemudian dicoret-coret, gambek kayak tadi diskusi selang, misalnya gitu ya. Percaya dia hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, cara saya, cek guru nanti gitu. Kalau guru yang punya posisi kontrolnya sebagai penghukum, gimana? Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Itu adalah posisi kontrol seorang penghukum. Ya, kita lanjut. Pembuat merasa bersalah. Nah ini kadang kita suka terjebak. Ibu pernah gak sih gakir? Ayolah, cingkarunya atuh ka mama tegas ngabiayaan. Wah dia teh nah sakolana teu leres. Ada nggak yang pernah seperti itu? Iya. Ternyata ini bu, ini adalah posisi kontrak pembuat rasa bersalah. Apakah boleh seperti ini? Ada dampaknya. Apa dampaknya? Nih, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Ya kita, misalnya ini kan tidak hanya untuk murid ya, untuk kita di rumah juga gitu. Akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Si anaknya kan, orang ini dosanya
mama, pasti gitu budak teh. Bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar akan lembut seperti, ibu akan sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali papa harus memberitahu kamu ya, gitu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ya guru ya, posisi guru ini. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Jadi, saya gagal, saya sudah membuat orang tua saya kecewa. Jadi terus gitu. Jadi down anaknya akhirnya. Bukan guru tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang besar. Masih budak bawang bu, ya akhirnya kayak ungkapannya lu pasti itu dalam hati nama. Cuman mungkin pengungkapan mereka itu yang belum kita temukan. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, kita cari permasalahannya apa. Kenapa anak ini bisa seperti ini? Pasti ada alasannya. Kalau anak kita perlu kasih sayang di rumah, tidak ada acara yang tadi saya sebutkan itu, apa pemaksaan itu, bisa kok diobrolin semuanya. Apalagi anak-anak udah gede-gede sekarang mah zamannya udah kita komunikasi, demokrasi di rumah gitu, yang anak-anak di rumah gitu ya. Nah, lanjut Bu, bisa ada contohnya. Nah nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya yang merapat pasti ke anak gitu ya. Nah, pasti merapat gitu ya. Kemudian, nah, jadi kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu untuk tidak terlambat. Kamu kenapa senang sekali yang mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ya, seperti itu bahasanya. Jadi emang denyarekan Bu bahasa nama. Tapi ini justru ternyata ini apa maksudnya? Ini adalah posisi kontrol yang paling tidak dianjurkan untuk dilakukan karena ini berbahaya sekali. Karena ini kok mainnya di sini menusuk hati. Nyelakit, nyelakit, lulus yang itu nyelakit. Nah ini nyelakit itu bahaya loh, gitu ya. Mendingan jebak bilang, tapi sebenarnya mungkin minta maaf gitu kayak gitu ya. Oke lanjut. Ya. Nah, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa jadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini akan lebih berbahaya dari sikap penghukum tuh. Tadi saya bilang barusan ya. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam hati anak. Murid menahan perasaannya tidak seperti murid dengan guru yang penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun caranya negatif. Ada amok kasih bapak itu jepuk ditenggel misalnya si bapak tanya dah kegel dah pokoknya tadi udah ngahukum dia misalnya. Memang dikeluarin kan, tapi kan caranya yang salah gitu kan. Ayo ngeluarin nama berentenano tapi kan caranya salah gitu ya. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kalau ditahan anak-anak kan ada banyak. Pernah ada kejadian yang bunuh diri kayak gitu. Yang tidak bisa mengeluarkan apa yang terjadi di hatinya. Jadi dipendam. Makanya ibu kayak yang dipendam ya. Keluarkan saja. Ngobrol sama bapak-bapak kayak meser gitu misalnya bilang sama bapak. Kalau bapaknya belum bisa, dia bersabar dulu gitu. Dia punya gitu. Oke, dan posisi ketiga adalah posisi teman. Nah ini biasanya memang disukai oleh anak-anak. Gurunya bisa jadi teman, bisa ngobrol, bisa curhat, jadi dekat gitu. Tapi ada sisi negatifnya Bu. Apa? Jadi kadang-kadang ya tenanglah, ke ibu mungkin dipangbereskan misalnya. Karena kan yang teman mas teng-teng gitu ya. Kalau dengan teman, jadi kita si anaknya ngerasa tenanglah, dan si psikologi mah bager, pasti nilai orang bagus. Tapi ketika tiba-tiba si ibu ini tidak melakukan apa yang dia janjikan, atau misalnya orang teh datang si ibu bager, tapi tiba-tiba si ibu teh jadi nggak hukum misalnya teh. Si ibu teh gitu ginian, kamu mau baturan, ternyata enggak misalnya teh. Nah itu akan menimbulkan kekecewaan di anak, karena ternyata si ibu teh tidak seperti yang dia kira gitu ya. Ini ada sisi jeleknya. Mereka ayo bantulah beri bapak, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Tuh kan, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baiknya terjadi antar guru lebih dekat, ya. Tapi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan humor untuk mempengaruhi seseorang, gitu ya. Jadi memang bagus sih kalau bisa jadi teman, cuma mungkin itu aja kejelekannya apa, efek jeleknya itu aja. Ketika kita harus konsekuen, kan guru mah harus itu benar, nggak bisa berbohong, misalnya budak dia nilainya memang nilai, kita harus konsekuen dengan objektif lah, harus objektif seperti itu. Ada
Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak dan ibu teh teman saya, ternyata bukan. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi ya udah, akhirnya jadinya susah ya udah gitu. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi ketika guru yang lain diganti banyak gitu deh, gitu ya. Dan tidak untuk guru lainnya, murid akan tergantung pada guru tersebut. Dan itu berarti tidak ada kemandirian, nantinya bahaya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, dari suaranya seperti apa? Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ya teman, di obrolan gitu ya kalau teman mah. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid dan mata dan senyumnya jenaka. Bisa suka balodor guru-guru gitu mah. Ya, pasti punya ya Bu ya, dulu pernah punya guru-guru yang seru gitu, humor wae si bapak teh heureuy wae gitu kan ya. Emang anak-anak tuh suka kok guru-guru gitu mah daripada nulis gitu ya. Tapi ya itu kalau untuk konsep dia mungkin sisi itunya bisa dimanfaatkan, tapi untuk sisi yang lain si bapaknya mungkin bisa ngobrol dengan anak-anak kok. Bapak bisa jadi teman kalian, tapi untuk hal-hal tertentu, untuk kewajiban, untuk tanggung jawab, Bapak akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Bapak sebagai seorang guru. Nah mungkin itu akan dipahamkan, mungkin bisa seperti itu, ya. Humor sama bisa tetap dipertahankan gitu ya. Oke, nah ini hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positifnya. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru. Ya, kenapa masih bapak? Gitu. Jadi kita mengandalkan gitu ya. Akhirnya Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu ini berlaku untuk guru yang lain. Gitu. Jadi itu aja ini kelemahannya dari posisi teman. Ya, nah ini posisi memantau. Memantau berarti mengawasi ya. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi ini udah ngobrol nih, udah bikin kesepakatan, udah bikin keyakinan kelas yang kayak tadi. Jadi sudah tahu nih, si anak sudah tahu aturannya seperti ini, si bapaknya juga sudah tahu. Nah, si bapaknya tinggal bertugas memantau aja gitu. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah seperti ini. Aku pertanyaannya biasanya gini. Peraturannya apa? Kan udah bikin peraturan ya. Peraturannya apa? Terus si anak jawab, ya tahu Pak, harus datang jam 7. Terus apa yang telah kamu lakukan? Oh ya, saya melanggar. Oke. Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi langsung aja gitu kalau pemantau. Karena kan sudah deal-dealan itunya. Jadi langsung aja. Jadi salah, saya datang terlambat. Lalu sanksi dan konsekuensinya apa kalau datang terlambat? Ya Pak, misalnya membereskan. Misalnya apa konsekuensinya? Membereskan WC misalnya seperti itu ya. Gitu. Ada ibu yang memberikan hukuman kadang tidak nyambung dengan kesalahan yang dibuat anak. Nah itu juga hati-hati. Tidak nyambung. Kalau gini misalnya ada yang guru olahraga kan suka pemanasan nih sebelum olahraga, ada anak yang terlambat masuk ke pas jam masuk olahraga teh, si bapak teh disuruh lari, udah kamu terlambat lari 5 keliling misalnya, lari. Menurut ibu itu nyambung tidak dengan hukuman yang karena dia terlambat? Nyambung karena lagi pelajaran olahraga, dan olahraga itu di awal membutuhkan pemanasan, jadi harus lari dulu, jadi itu kan nyambung dan tidak akan nah itu. Ada hukuman yang kesalahan yang dibuat anak apa, kemudian hukuman teh apa gitu nyambung. Anget gitu kan, kayak datang terlambat tapi disuruh lari pagi-pagi, kumaha si anak teh dia nggak tahu si bapak itu teh berarti budak teh punya sakit apa misalnya, disuruh lari 5 keliling, gimana kok terjadi sesuatu, harus dipertimbangkan juga gitu kalau memberikan hukuman itu harus diukur gitu ya. Nah, kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan dan catatan. Data yang didapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab dalam mengontrol guru. Ya, saya tidak ambil stimulus karena itu diskusi. Saya ambil langsung ke detailnya saja, langsung. Oke, nah ini pemantau. Suara nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Tadi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan jika terlambat? Nah, langsung bahasanya gitu aja.
paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Jadi ini disuruh apa tuh, mengerjakan tugas ketika jam istirahat. Jadi dia nggak bisa istirahat nih karena terlambat. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Nah, itu pemantau. Tapi tetap aja itu teh nyakitin buat anaknya. Karena apa? Orang lain istirahat dia harus nulis gitu ya, seperti itu. Tapi ini konsekuensi yang harus diambil karena kenapa terlambat gitu. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana perasaan murid ketika diperlakukan seperti itu? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah si anak itu tidak. Ngobrolnya biasa aja. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena mungkin muridnya tidak bisa tinggal sendiri. Itu tetap perlu dipantau ketika dia sedang mengerjakan tugas tadi, tugas konsekuensinya, gitu ya. Nah, terakhir, manajer. Kita berharap saya, ibu-ibu semua yang ada di sini bisa jadi punya posisi kontrol ini, disiplin positif ini, kontrolnya sebagai manajer. Bagaimana? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan mulai murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi ngobrol kita teh dengan anak teh gitu. Jadi memang tidak ada yang menentukan, tidak ada yang dominan di sini bareng gitu, kalau di restitusi. Jadi posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kita bisa kadang-kadang bisa jadi teman, kadang bisa jadi pemantau, tapi yang terakhir bisa jadi manajer. Gitu ya, bisa tarik ulur. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Gitu. Di manajer, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya, maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, mana Bu, cenah kumaha manajer berkatanya. Oke. Nah, ini kembali ke keyakinan ya kelas yang udah dibuat. Jadi apa yang kita yakini? Terus si anaknya menjawab ya keyakinan kelasnya apa. Kemudian apakah kamu meyakininya? Gitu ya, seperti itu. Apakah kamu meyakininya? Gitu. Iya Pak. Berarti kan gitu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi bertanya, guru bertanya. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang dirimu. Berarti kamu sudah bertanggung jawab. Seperti itu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki itu? Tapi itu pertanyaan ini anak yang harus jawab ya. Kalau misalnya udah begini, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Oh iya Pak, mulai besok saya akan bangun lebih pagi, berangkat ke sekolahnya supaya saya tidak kesiangan. Nah itu adalah kata-kata yang akan keluar dari anak. Itu jadi bukan kamu makanya tuh udah nggak suka nih, gitu kan? Makan gitu. Iya siap. Oke, itu ya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, bukan. Tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Gitu. Cenah ibu, kalau di TK kumaha gitu ya. Ini mah tadi contohnya anak-anak gitu. Saya kemarin nyoba karena memang saya harus melakukan aksi nyata untuk budaya positif ini. Nah, kalau di orang lain mah, di SD mah mereka tuh pakai skenario, jadi anak-anak ngomong kayak main kamu. Kalau saya kan nggak bisa anak kayak main kamu. Jadi kebetulan hari itu ada kejadian seorang anak ngejambak rambut temannya gitu. Nah, jadi
ada oh ya nanti itu ada dijawab di itu di restitusi Bu setelah ini. Tapi ini gambaran aja nanti ada di restitusi. Nah, jadi saya tuh memanggil anak itu ketika udah pulang sekolah, diajak ngobrol. Ibu boleh saya lakukan yang saya lakukan begini karena memang buat saya ini sebetulnya jadi pertanyaan saya ke fasilitator, Bapak bagaimana saya harus memilih kata-kata pertanyaan-pertanyaan seperti ini untuk anak-anak usia dini. Kan nggak mungkin bahasanya seperti ini, mereka nggak akan ngerti. Ini bahasanya udah bahasa orang dewasa gitu. Berarti kita harus mencari kata-kata yang kira-kira cocok dan dipahami oleh anak, tapi maksudnya tadi sama gitu. Nah, jadi saya mencoba kemarin tuh jadi pas ngobrol, jadi saya tanya perasaannya tuh, gimana hari ini belajarnya, mainnya, seneng nggak? Seneng Bu Guru, cerita ya sama Bu Guru, cerita lo lagi itu langsung tadi. Tapi tadi Bu Guru ya dengar ada kejadian apa tadi ya rame-rame, iya cuma aku tadi berantem. Wah kenapa kok bisa berantem sama siapa gitu, kita nanya gitu. Terus ya sama Deni Biru, kenapa emang berantem apa, pura-pura terang padahal aku nanti tahunya biarkan udah, tapi biarkan dia cerita apa yang dia lakukan. Oh aku tadi cina jambak kamu, coba kayak gimana dipraktekin ini Bu Guru. Waduh kenapa bisa sampai gitu, habis aku kesal. Ada penstabilan identitas diri dari restitusi tadi. Jadi saya, oh iya ya, Bu Guru juga kalau lagi kesel suka gitu ya, suka kesel banget sama orang. Kita kan menstabilkan dia gitu. Jadi menyamakan posisi bahwa kita juga sama lo, kita juga suka melakukan kesalahan seperti itu asal nama. Jadi ketika, ya Bu Guru, habis aku marah, aku kesal, terus emang kesal kenapa? Habis senang bolanya mau dibola ke selokan. Aku mau bola yang biru juga mau bola yang biru, jadi bukan bola gitu. Terus bolanya dibawa ke selokan, jadi akhirnya si birunya dicembak. Oh gitu, jadi Bu Guru juga suka kesel kalau orang yang kayak gitu tuh suka, Bu Guru juga suka marah, bener loh. Nah kita kan gitu, nah tapi bahasanya gitu kan, karena biar apa maksudnya biar nyambung dengan dia. Terus apa yang kedua adalah kira-kira kita boleh nggak? Kira-kira kalau dijemput di jambak itu sakit nggak? Ya sakit atau ibu nggak gitu? Iya. Kira-kira kalau kita jambak teman boleh nggak ya? Bu Guru saya suka lupa gitu. Nggak boleh Bu Guru, nggak boleh gitu. Oh gitu nggak boleh ya? Oh nggak boleh. Iya ya berarti nggak boleh kita tuh ya jambak teman seperti itu. Terus kita kalau misalnya udah nyakitin teman, udah jambak teman, kita harus gimana ya kira-kira? Kita masuk ke situ ya untuk memperbaiki itu. Ya minta maaf. Gitu. Oh gitu, ya udah. Aci udah minta maaf. Udah tadi, kan itu udah masuk tuh ya. Nah, oke kalau begitu, Aci kira-kira ke depan nih, nanti besok bakalan jambak kamu temen lagi nggak ya kira-kira? Enggak tuh dulu kan itu dosa. Nanti masuk neraka, cekudak ya, gitu bahasa. Oh iya ya, iya benar juga ya gitu. Terus kita tuh nanya di akhir, kira-kira Aci kalau sudah besar mau jadi apa? Kan ada nanti di restitusi itu ada. Nanti sebenarnya aku mau jadi tentara. Tapi Bu Guru kalau aku nggak tercapai aku jadi pemain bola aja. Oh iya, semoga Aji jadi tentara dan pemain bola yang soleh, yang baik, yang sayang sama teman ya. Iya Bu Guru. Udah, berarti mulai besok gimana? Kita tidak boleh jambak teman. Mungkin yang saya pahami hanya itu yang saya maksudnya. Mungkin kayaknya itu. Saya tidak tahu apakah itu betul menyambung ke sini tahapannya gitu ya. Karena selain ini ada tahapannya di restitusi. Jadi cara bagaimana kita menjadi manajer dengan direksi. Oke. Nah ini nih di segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, validasi tindakan saya yang tadi. Oh bahwa itu salah gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Harusnya begini, jadi kita kan sekolah, makanya kalau mau menggunakan ini, kita sudah bikin keyakinan kelasnya dulu Bu. Jadi anak-anak dikasih tahu, yuk kita bikin bareng-bareng. Dan sederhana aja, misalnya sayangi teman, pikir aja. Sayangi teman, sabar. Berarti sabar itu artinya ketika cuci tangan, ketika nanti ngantri mainan, nanti apa ya, bisa tidak dikasih. Ya, lanjut Bu. Ini contoh menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga
bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal ya, karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif itu introspektif, ini sama dengan introspektif ya. Maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah, beberapa kalimat pertanyaan. Ya gini Bu, jadi Ibu bisa ini dengan anak kita juga boleh, misalkan anak kita juga pasti ayah kene nurul majama melakukan kesalahan. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa, itu Bu. Semua orang manusia malu tempatnya salah dan lupa ya hilaf gitu. Tapi kan Allah tuh maha pemaaf. Kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, maksudnya itu. Mungkin maksudnya ke situ ya. Memperbaiki diri dengan cara apa? Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Itu bisa diputar untuk kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Kalau ke anak TK kan nggak mungkin kita semua manusia. Kan nggak mungkin. Ya, saya yang tadi, paling yang tadi gitu. Oh gitu ya. Iya ya. Bu juga kalau lagi marah suka gitu, karena aku juga kalau ketemu suka kesel, kalau temennya suka ngeselin misalnya gitu ya, Bu gitu. Kita bisa menyelesaikan ini, kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, gitu. Tapi Ibu dan Bapak akan mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kalau misalnya anak marah, jangan marah atuh, ya nggak bisa atuh dah. Itu mau perasaan Ibu juga bukan amok, jangan Bu, kenal usah cicing, amok, gitu kan gitu Ibu. Kalau mungkin kalau lagi marah, misalnya di-cut gitu kan, nah anak juga sama Bu. Cuman biar rilisnya biar bagus gitu. Oh iya boleh, oh boleh, Dede kok marah, ya Dede marah sok. Marah kenapa? Boleh. Jadi ke anaknya kalau marah nangis, Bu aku misalnya nangis, kenapa? Jatuh, nangis dulu, ya, sok, jangan, nggak bisa. Biarkan dulu aja nangis dulu, keluar dulu kan sok nyesek gitu. Nah keluar, kasih berhenti, tarik nafas, kasih minum dulu baru udah reda, baru deh kita peluk. Kalau mau nasi nangis, biarkan aja dulu nangis dulu, ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu, iya. Ibu juga kadang gitu kan. Bapaknya tengah-tengah, sampai kesel, tapi si bapaknya tengah-tengah gitu ya. Padahal si bapaknya kalau, ya mama berhak kesel, ya mama mau kesel gitu kan. Beda sih anak kesel sama mama gitu ya. Gitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu pertanyaan untuk anak dewasa ya namanya. Untuk dirimu sendiri menjadi baik gitu. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, itu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya kalau anak-anak, buru udah capek, boleh pengen minum, mau minum? Ayo kita lanjut kegiatan, tapi minum dulu boleh, minum dulu, bisa haus anak-anak ya. Atau udah bete, kita jangan terus, ya berarti udah bete nih. Ayo kita berdiri, nyanyi dulu, tepuk dulu, apa dulu, ice breaking dulu. Kita mungkin tidak suka sifat seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat dulu, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Ya, lanjut Bu, dikit lagi ya. Ketika identitas sukses telah tercapai, yang langkah 1 tadi ya, langkah 2 yang divalidasi, yang salahnya divalidasi bahwa semua manusia melakukan kesalahan. Oke, kalau marah, mama juga seperti itu gitu. Tapi mungkin marahnya mama nggak seperti itu. Jadi juga kalau mau marah, boleh marah mah, cuman mungkin tidak dilampiaskan dengan cara itu. Kita kasih tahu gitu ngomongnya kalau ke anak kita ya. Kira-kira terus dia misalnya anak mau berantem misalnya ya, anak ibu berantem terus dia kenapa berantem? Karena misalnya ngebela si ini karena si ini dipukul sama dia. Ibu harus bilang gini, bahwa ibu bangga dengan sikap kamu yang membela teman kamu. Cuma membelanya caranya jangan seperti itu gitu. Jadi dia diangkat bahwa membela orang yang tidak berdaya itu bagus gitu kan. Tapi caranya utang jadi menyakiti lagi gitu kan, misalnya ngabela si iya tapi jadi nenggel ke si iya gitu kan, seperti itu. Apa tadi Oke,
Oke, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Gitu. Jadi ibu juga kalau mau menggunakan ini, bikin kesepakatan keluarga. Misalnya ketika kita makan bareng bersama di rumah, tidak ada yang pegang HP misalnya. Ya, saling menghormati ya. Jadi benar saling menghormati, saling menghargai. Jadi kuncinya itu berarti disimpan apanya. Jadi ketika ada yang pegang HP mungkin bisa dikondisikan ini. Apa nilai-nilai umum yang telah kita kesepakati? Dia tinggal ngobrol gitu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kalau masa depan yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Gitu ya. Yang tadi saya bilang, Aji berarti kalau sudah besar menjadi apa? Terus ke depan kira-kira akan berbuat seperti itu lagi tidak? Gitu ya. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nanti yang mereka inginkan gitu. Jadi ceritakan, tanyain mau jadi seperti apa kayak tadi. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Nah, gitu. Jadi anaknya dimotivasi gitu. Oh iya, saya ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, ingin jadi bagaimana, ingin jadi bagaimana. Nah, ini Bu. Nah, ini Bu. Jika kamu tidak bisa membuat gedung, maka rekrutlah orang yang bisa membuat gedung. Ya, jika kamu tidak bisa membuat gedung, ibu toh maksakan kan nama gedung. Tapi jadinya gimana Bu gedungnya? Runtuh. Gitu. Oke, satu lagi. Jika kamu tidak bisa menyeberangi lautan, maka rekrutlah orang yang punya kapal. Ya Bu ya? Mau mungkin Bu, ibu mau berenang aja, gimana yang nyeberang gitu. Belajar juga ya kan, nggak bisa. Jadi jika kamu tidak bisa menyeberang lautan, maka rekrutlah orang yang punya kapal. Kemudian yang terakhir, nah, ini Bu, quote-nya ini pentingnya buat kita. Ini mah pengingat saya juga. Keterbatasan diri bukanlah alasan kamu untuk tidak melangkah maju. Jadi udah bilang udah nggak bisa, terus udah maju, ya udah selesai di situ Bu. Iya, gitu ya. Ini semoga bisa memotivasi. Ini quote ini saya ambil ini tidak di modul, ini diambil secara tidak sengaja di Najwa Shihab. Saya suka dengan Najwa Shihab kayak gitu. Quote-nya bagus gitu ya, buat memotivasi kita. Jadi gitu ya. Jadi kita tidak bisa membuat gedung, maka rekrutlah orang yang bisa membuat gedung. Jika kita tidak bisa menyeberang lautan, maka yang punya kapal Bu. Mun hayang ka Bandung, tapi yang naik mobil berarti gaduh mobil gitu kan. Iya. Berarti contoh realnya mungkin kalau kita tidak bisa IT nih, kan bisa nyari orang yang bisa IT. Dia belajar gitu. Ya bergerak aja gitu, bergerak aja gitu ya. Oke, hatur nuhun untuk materi ini, hatur nuhun modul materi budaya positif ini sudah sampai di akhir. Walaupun sebenarnya banyak sekali, tidak saya masukkan ke sini karena takut ibu terlalu banyak mah bisa orang. Jadi ini yang poin pentingnya saja dan mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan, bisa dipraktekkan. Ya, saya juga masih dalam proses belajar ibu. Mudah-mudahan kita semua saling belajar, saling sharing ya. Oke, di sini ada salam bahagia dan salam guru hebat dari salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Gitu ya kalau bergerak. Oke, ibu-ibu, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada apa ya, sharing, boleh, silakan banget dibuka.